Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam acara presentasi artikel ilmiah KKN tematik UNRAM 2022. Kedua kalinya, terlepas pula kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini, yakni ad-dinul Islam. Baik, di pagi hari ini kami dari KKN tematik Desa Berdiri Jarak akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Rancang Bangun Profil Kawasan sebagai Upaya Pengembangan Ekowisata Gawargong di Desa Berdiri Jarak. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah Muhammad Miftahus Surur sebagai Ketua, Winda Mulyana sebagai Sekretaris, Nispatus Solihah sebagai Bendahara, dan beberapa anggota yaitu Ovan Ferjian, Arya Bayu Pradana, Ahmad Zainul Wahid, Ibrahim Akbar, Tina Oktaviana Hairunisa Dwi Apriliani, Septia Arianti, Lia Amrina, dan saya sendiri Darat Titanis. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Arya Bayu Pradana. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Ekowisata Gawargong merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Desa Berdiri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Gawargong ini merupakan kawasan ekowisata berupa hutan lindung dengan luas kurang lebih 33,6 hektar are. Nama Gawargong ini diambil dari bahasa lokal yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya hutan gong. Sarana dan prasarana penunjang wisata merupakan salah satu unsur penting dalam pengembangan wisata. Salah satunya adalah Papan Informasi Destinasi Wisata atau Kemenpar 2019. Papan profil kawasan atau penunjuk arah merupakan media visual yang memberikan informasi terkait dengan arah tujuan ke lokasi tertentu. Penunjuk arah biasanya berisi huruf dan simbol. Penggunaan huruf dan simbol akan lebih mempertegas pemahaman pembaca yang melihatnya. Ekowisata Gawargong merupakan salah satu ekowisata yang masih belum memiliki papan informasi destinasi wisata, sehingga terkadang wisatawan kebingungan mencari lokasi wisata di desa tersebut. Aksesibilitas ke tempat wisata di Desa Berdiri Jarak masih terbilang cukup baik. Cukup jauh dari jalan utama desa dan jalannya masih cukup sulit diakses. Melihat permasalahan tersebut, kelompok KKN tematik UNRAM 2022 Desa Berdiri Jarak melakukan kegiatan rancang pembangunan papan profil kawasan ekowisata Gawargong. Papan informasi destinasi wisata diharapkan dapat membantu para wisatawan dalam menunjukkan lokasi wisata yang ingin dituju dengan mudah dan jelas. Papan informasi destinasi wisata juga diharapkan dapat menjadi sarana penunjang di Desa Berdiri Jarak. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya Bayu Pradana. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudara Ovan Ferjian. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kedua tentang metode pelaksanaan. Di mana di sini ada dua, waktu dan tempat kegiatan dan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, waktu dan tempat kegiatan. Di mana kegiatan pembangunan papan profil kawasan ekowisata ini dilakukan pada bulan Desember sampai Februari dari tahun 2021 sampai 2022. Lokasi kegiatan ini dilakukan di kawasan ekowisata Gawargong yang ada di Desa Berdiri Jarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Nah, terus ada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan. Yang pertama itu ada studi masalah, di mana pada tahap awal KKN tematik UNRAM 2022 mengkaji permasalahan di bidang pariwisata di Desa Berdiri Jarak dengan diskusi bersama, kemudian pengambilan atau ngumpulan informasi awal baik dari berbagai pihak seperti Pokdarwis,
masyarakat, serta pemerintahan desa maupun langsung dari lapangan atau lokasi kawasan ekowisata. Selanjutnya, survei lokasi. Di mana survei lokasi ini merupakan tahapan untuk mencari lokasi yang baik, yang sesuai dan strategis untuk pemasangan lokasi papan informasi berupa petunjuk arah dan profil kawasan. Selanjutnya, survei lokasi ini juga membutuhkan pembuatan dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari perancangan, pemilihan bahan, pembuatan peta, dan informasi yang akan dicantumkan, perangkaian, dan terakhir pemasangan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Ovan Ferjian. Selanjutnya adalah penyampaian materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Winda Mulyana. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan dari program kerja yang sudah kami rancang. Kita tahu bahwa berkunjung ke tempat wisata yang baru pertama kali kita datangi tentu mengundang rasa penasaran kita tentang apa saja yang dapat kita temui di tempat wisata tersebut. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada wisatawan atau pengunjung mengenai seberapa luas wilayah tempat wisata tersebut dan apa saja yang menjadi daya tarik serta potensi yang ada di tempat wisata tersebut. Maka perlu adanya sebuah papan profil dan peta tempat wisata. Dengan tujuan inilah, pembuatan profil dan peta kawasan ekowisata Gawargong menjadi salah satu program kerja yang diusung oleh kelompok KKN tematik Universitas Mataram di Desa Berdiri Jarak. Pembuatan profil dan peta kawasan ekowisata Gawargong ini berlangsung melalui banyak rangkaian proses yang harus dilewati. Adapun tahap-tahapnya, tahap pertama yaitu tahap perancangan. Perancangan atau pembuatan desain papan profil dan peta kawasan ekowisata Gawargong menggunakan software gratis Adobe Illustration dengan hasil perancangan seperti pada slide. Dalam pembuatan desain ini tentu dilakukan diskusi terlebih dahulu untuk mendengarkan saran dan masukan terkait akan bagaimana model atau bentuk papan informasi dan peta kawasan tersebut. Tahap selanjutnya yaitu pemilihan bahan. Pemilihan bahan yang akan digunakan adalah dengan pertimbangan bahan tersebut berkualitas sehingga bisa tahan untuk waktu yang lama. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan papan profil dan peta kawasan ini terdiri dari papan kayu, kayu untuk tiang, kayu untuk frame, engsel, triplek, kertas mika, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya yaitu pembuatan peta dan penyusunan informasi lainnya yang akan dicantumkan dalam papan profil dan peta kawasan ekowisata. Pada tahap ini, berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan bersama, informasi yang akan dicantumkan dalam profil kawasan terdiri dari informasi flora fauna, potensi kawasan yang berupa mata air, air terjun, dan area camping ground. Oleh karena itu, perlu desain dan susunan materi-materi yang akan tercantum tersebut. Dapat kita lihat pada slide bentuk profil. Selanjutnya ada proses pembuatan dan pemasangan profil kawasan. Pembuatan profil kawasan dan papan petunjuk arah ini dibuat dengan papan sehingga memiliki bentuk 3 dimensi yang akan menambah daya tarik wisatawan. Profil kawasan ini juga dilengkapi dengan batas kawasan dan berbagai potensi yang ada di kawasan tersebut. Selain mahasiswa KKN tematik Universitas Mataram, membuat profil kawasan ini juga melibatkan banyak pihak yang ikut serta membantu proses pembuatan sekaligus prosesnya bisa diselesaikan dengan baik dan cepat. Tahap selanjutnya yaitu pemasangan. Tahap pemasangan merupakan proses akhir yang dilakukan Proses pemasangan ini sudah berjalan dengan cukup baik. Permukaan tanah yang datar dan tekstur tanah yang lembab memudahkan penggalian. Diharapkan ke depannya papan profil dan peta kawasan, papan informasi, dan papan profil dan peta, papan informasi, papan petunjuk arah yang sudah dibuat ini bisa bertahan lama dan tentunya yang paling penting adalah dapat bermanfaat bagi pengembangan ekowisata Gawargong.
Berikut adalah dokumentasi kegiatan pemasangan profil kawasan ekowisata Gawargong. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Winda Mulyana. Selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari artikel ilmiah kami adalah sarana dan prasarana di Desa Beri Jarak, khususnya di bidang pariwisata terbilang masih minim. Berbagai macam sarana penunjang masih belum tersedia dan kondisinya masih belum cukup baik. Aksesibilitas lokasi yang cukup sulit dan kurangnya informasi juga menjadi salah satu penentu sulit berkembangnya wisata di Gawargong itu sendiri. Papan informasi di destinasi wisata dapat memberikan informasi yang jelas kepada wisatawan sehingga akses ke tempat wisata semakin mudah. Papan informasi destinasi wisata ini juga dapat menjadi salah satu bentuk sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan sektor pariwisata di Desa Beri Jarak. Oleh karena itu, dengan diadakannya kegiatan KKN di Desa Beri Jarak diharapkan dapat meningkatkan pariwisata yang ada di sana, khususnya di kawasan ekowisata Gawargong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.